Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tayyib, kaum muslimin, para pemirsa ZA Official dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, belajar bersama guru kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala. Taib, kaum muslimin yang kami hormati dan semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, kami informasikan beberapa program Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, di mana di bawah binaan Al-Ustadz Zainal Abidin. Di antaranya adalah program dakwah sunnah peradaban Nusantara, di mana para kaum muslimin sekalian yang ingin bergabung di dalam program dakwah sunnah peradaban Nusantara bisa mengirimkan donasinya di rekening 26361700250. Sekali lagi, bagi kaum muslimin, para pemirsa sekalian yang ingin bergabung di dalam program dakwah sunnah peradaban Nusantara, bisa kirimkan donasinya di rekening 26361700250. Taib, para pemirsa ZA Official dimanapun Anda berada, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar, akan membahas kitab Ahkamun Nisa dengan tema adab dan tata cara sholat bagi wanita. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai kajian kita pada hari ini, dan sebelumnya silahkan kita semua bisa mempersiapkan diri kita dengan niat lillahi ta'ala untuk bertolabul ilmi. Taib, kaum muslimin sekalian, kita langsungkan saja untuk kajian pada hari ini bersama Al-Ustadz Zainal Abidin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu tema yang menarik, tema yang sangat urgent untuk diketahui bagi setiap muslim, wabil khusus wanita, yaitu sifatus shalah wa tartib
tartibuha wa adabuha. Ya. Jadi teksnya apa? Judul sifatus shalah. Jadi tata cara salat, wa tartibuha dan tertibnya. Wa adabuha dan adab-adabnya. Makanya kita kasih judul adab dan tata cara salat bagi wanita. Ini ada di dalam kitab Ahkamun Nisa, yaitu bab ke-19. Beliau katakan sunnatul fajri rak'atan. Sunnah salat fajar itu ada 2 rakaat, dan itu Masya Allah faedahnya cukup besar. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Subhanallah. Ini menunjukkan penghargaan begitu besar dan perhatian begitu tinggi Allah Subhanahu wa taala terhadap 2 rakaat fajar ini. Dan sekaligus juga menunjukkan betapa agungnya kedudukan rak'atul fajri yang dikatakan oleh Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Dari situ ya ikhwan, seorang muslim ketika dunia dihadapkan dengan ibadah, itu tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika sekarang kepentingan-kepentingan duniawi kita, baik itu kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan sosial, itu menjadi kecil, bahkan menjadi tidak berharga ketika di hadapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu arti makna seorang mukmin dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, dengan siapapun, dan berapapun resiko yang akan ditinggalkan karena dunia demi untuk menjalankan ibadah kepada Allah, itu enteng. Ya, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sunnatul fajri rak'atan. Ya, sunnah fajar itu 2 rakaat. Wal faridatu rak'atan, dan yang wajib itu juga 2 rakaat. Yang faridah, fardu itu 2 rakaat. Ya. Wat taghlisu fiha afdal. Ini karena seperti yang dikatakan oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW yusalli subha bighalasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh itu dalam keadaan masih gelap, ghalas. Ya. Dan ini tidak ada pertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, asfiru bis subhi fa innahu a'zamu ajran atau a'zamu lil ajri. Asfiru itu maknanya isfar, artinya adalah terangkan. Terangkan di dalam masalah solat subuh. Artinya, solatlah subuh ketika sudah betul-betul terang. Karena itu lebih besar pahalanya. Hal ini dijama' oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Tidak ada pertentangan. Artinya kita itu al-ghalas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil ghalas, di dalam rangka untuk mengsegerakan, di dalam rangka untuk fastabiqul khairat, di dalam rangka untuk kita itu berpacu dan berpicu untuk mengejar pahala dan fadilah salat subuh, sehingga mendapatkan sunnahnya raka'atul fajri khairun minad dunya, dan wajibnya secara sempurna di masjid bersama imam. Dengan yang asfiru maknanya adalah betul-betul kita harus cermati, jangan sampai kita itu salat sebelum terbit fajar. Artinya di sini kita harus betul-betul yakinkan dan juga betul-betul pastikan bahwa kita itu masuk salat subuh dan kita itu sudah mendapatkan fajar yang shadiq, bukan fajar kadzib. Itu maknanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian,
sunnah kita di dalam menjalankan solat fajar di dalam masalah kaitannya dengan kedisiplinan adalah taghlis al-ghalas, karena kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha bi ghalas. Ya, ini tentang etika dan adab salat subuh. Wa sunnatud dhuhri raka'atan, dan sunnahnya salat zuhur itu raka'atani qablaha, 2 rakaat sebelumnya, wa raka'atani ba'daha. Berarti di sini selebihnya daripada itu adalah sunnah qabliyah dan ba'diyah yang sifatnya ghairu muakkadah. Walaupun kalau kita tilik dari teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12, yang 4 sebelum subuh itu 4 sebelum zuhur itu termasuk rawatib, ya. Namun di sini Imam Ibnul Jauzi mungkin menjelaskan sesuatu yang sangat ditekankan, jangan sampai tidak minimal 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, adapun sempurnanya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadis, arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wal fardu arba'u raka'atin, adapun salat fardunya zuhur itu 4 rakaat. Wa fardul asri arba'u raka'atin, dan salat fardu asar juga 4 rakaat. Wa yustahabbu tatawwu'un qablaha bi arba'in, dianjurkan, ya, istihbab, dan anjuran ini bukan sifatnya muakkadah, yaitu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat berdasarkan hadisnya, idza ghaba syafaqul ahmar, ketika sudah hilang mega kemerahan, ya, terus kemudian tampak putih bersih, tapi putih tersebut remang-remang karena sudah mulai malam. Wa fardul isya'i, adapun salat fardu isya itu arba'u raka'atin, 4 rakaat. Wa sunnatuha, dan sunnah muakkadahnya, rawatibnya, ba'daha, setelahnya, raka'atan, 2 rakaat. Jadi seperti itu. Wa awwalu waqtiha, adapun awal waktu dari salat isya, idza ghaba syafaqul ahmar, ketika sudah hilang lenyap mega yang merah, ya. Jadi syafaqul ahmar, wa akhiruhu, dan akhirnya suluthul lail. Jadi sepertiga malam yang pertama. Artinya malam itu kalau kita bagi menjadi sepertiga, berarti kan dibagi menjadi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itulah yang paling baik untuk qiyamul lail. Adapun sepertiga yang pertama adalah sangat baik untuk sholat isya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk mengakhirkan itu. Makanya wal afdal, kata Imam Ibnul Jauzi, ta'khiruha ila akhir thuluthul lail, mengakhirkan sampai akhir daripada sepertiga malam yang pertama, ya. Jadi kita usahakan sepertiga malam yang pertama itu di akhirnya, bukan di tengah atau di awalnya, maksudnya itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan salat isya di waktu itu. Dan Rasulullah ketika itu salat isya di pertengahan pertama, di bagian paling akhir, ya, simpelnya di tengah malam, kan gitu. Kalau dibelah jadi 2, di tengahnya itu nisful lail. Makanya ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya waktu salatil isya ila nisfil lail, waktu salat isya itu sampai tengah malam. Taib. Wal afdal ta'khiruha ila akhir thuluthil lailil akhir wa yabqa waqtul jawaz. Nah, ini diperhatikan, ya. Bismillah.
Di sini Imam Ibnul Jauzi menegaskan wa yabqa waqtul jawaz. Adapun waktu dibolehkan artinya boleh-boleh saja solat isya ila tulu'il fajril athani, sampai terbitnya matahari ini, sampai terbitnya fajar yang kedua. Karena ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya, demikian waktu solat isya seperti itu. Wasatrul aurati, menutup aurat bima la yasiful bisyratu wajibun. Bima la yasiful bisyrah artinya menutup aurat itu harus bisa menutup warna kulit. Jadi jangan sampai pakaian kita itu ternyata masih menampakkan warna kulit, bentuk tubuh ngeplek, ya. Tidak boleh itu. Bahkan wasatrul aurati, menutup aurat itu dengan cara bima la yasiful bisyrata wajibun, wajib. Wa huwa syartun fi sihhati shalah, dan itu termasuk syarat sahnya salat. Wa auratil mar'atil hurrati. Jadi itu soal masalah kaitannya dengan aurat. Wa auratil mar'atil hurrati, adapun aurat wanita yang merdeka, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, illal wajha, kecuali wajah, wa fil kaffaini riwayatan, adapun kaffaini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan bagian dari aurat, ada yang mengatakan tidak, tetapi perlu diketahui menurut pendapat yang sahih, dua telapak tangan wanita ini bukan termasuk aurat. Ya, di dalam solat maksudnya. Wa auratu ummil walad wal mu'tik ba'daha auratul hurrah. Adapun auratnya ummul walad, yang dimaksudkan ummul walad adalah ada seorang budak yang digauli majikan kemudian hamil, melahirkan anak, maka statusnya adalah ummul walad. Wal mu'tak ba'daha auratul orang budak yang dimerdekakan sebagian itu auratul hurrah, auratnya orang-orang merdeka. Artinya ummul walad dan orang-orang yang sudah membebaskan dirinya dari perbudakan sebagiannya, maka auratnya itu sama dengan aurat orang-orang yang merdeka, bukan budak. Wa anhu, ada satu riwayat anna ka auratil ama, ada yang memberikan satu pendapat, ya, dan ini pendapat dari Imam Ahmad, auratnya wanita budak ummul walad itu aurat separuh budak tadi atau sebagian budak itu auratnya budak secara utuh. Maksudnya wanita yang statusnya ummul walad dan wanita yang sudah membebaskan dirinya dari perbudakan sebagiannya itu status auratnya sama dengan wanita budak pada umumnya yang masih utuh. Wa auratuha ma baina surrati war rukbah. Jadi auratnya budak yang masih utuh itu maksudnya budak yang belum memerdekakan dirinya atau bukan ummul walad, aurat ketika sholat itu antara pusar sampai lutut. Wa yustahabbu, dan dianjurkan lil mar'ati, bagi seorang perempuan, antu salliya, hendaknya salat, fi dir'in wa khimarin wa jilbabin taltahibu bihi. Nah ini wa yustahabbu. Jadi seorang wanita itu ketika sholat dianjurkan mengenakan pakaian yang menutup. Dir'in itu pakaian yang menjulur, yang menutup seluruh tubuhnya. Wa khimarin, dan penutup kepala, yaitu yang disebut sekarang adalah kerudung. Wa jilbabin, dan jilbab itu pakaian yang dijulurkan dari atas kepala bagian belakang sampai seluruh tubuh. Dan kata Ummu Salamah ketika ditanya bagaimana seorang perempuan ketika sholat itu dengan dir'in wa khimarin, kata beliau tidak mengapa, ya, idza tughatti qadamaiha, ketika bisa menutup kedua telapak kakinya. Ya. Dari sini ikhwah sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa kewajiban wanita, bagi ulama yang mewajibkan wanita untuk menutup kedua telapak kakinya ketika sholat, itu dasarnya adalah hadis
Mauquf hanya ucapan Ummu Salamah. Ketika ditanya tentang masalah kaitannya dengan wanita yang solat dengan dir'in wa khimarin, kata beliau tidak mengapa idza ma yughatti qadamaiha, selagi sekarang ini menutup kedua telapak kakinya. Dari situlah karena mauquf maka terjadi khilaf di antara para ulama. Karena tidak ada satu nas yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Abu Hanifah yang kemudian dipilih dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa wanita tidak diwajibkan untuk menutup kedua telapak kakinya ketika sholat. Meskipun jumhurul ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk menutupnya, baik itu dengan kaos kaki dan yang lainnya, seperti yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi wallahu a'lam bishawab, tampak ungkapan Ibnul Jauzi cukup bijak dan cukup apik. Beliau mengatakan wa yustahabbu. Di sini hanya dianjurkan. Yang sifatnya anjuran itu tidak wajib, alias sebaiknya wanita itu mengenakan satu penutup dari dir'in wa khimarin wa jilbabin taltahifu bihi, yang bisa menutup seluruh tubuhnya sampai kedua telapak kakinya. Oleh karena itu, kita sekarang ingin terangkan, ingin jelaskan bahwa wanita menutup kedua telapak kaki ketika sholat itu hanya sebatas anjuran, tidak wajib. Alias kalau seandainya dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan mungkin kaos kaki atau penutup, kemudian ketika sholat itu tampak, atau memang kadang-kadang dia sudah menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, ya, sampai menutup semua, tapi kadang sholat itu keangkat dan yang lainnya. Di tengah-tengah sholat kedua telapak kakinya itu tampak, bagaimana sholatnya? Sah insya Allah. Dengan demikian, saya ingin terangkan bahwa tubuh seluruh wanita itu adalah aurat ketika sholat, kecuali wajah. Sepakat di antara para ulama. Kedua telapak tangan terjadi khilaf di antara para ulama. Yang rajih, yang kuat adalah boleh dibuka. Dan juga khilaf di antara para ulama menutup kedua telapak kaki. Dan menurut pendapatnya Imam Ibnu Jauzi dan juga ulama-ulama lain, hanya sebatas anjuran, tidak wajib. Makanya pendapat Imam Abu Hanifah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya mengatakan hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa yajibu ala man arada shalah, wajib bagi orang yang ingin salat, ayyutahhira badanahu, hendaknya dia mensucikan badannya, wa thawbahu, dan pakaiannya, wa mawdi'a salatihi, dan tempat salatnya, minan najasah. Makanya kewajiban seseorang ketika sholat itu harus bersih dari dua hadas, besar dengan mandi, kecil dengan wudhu. Najis dari badannya, dari pakaian, dari tempat sholat. Artinya barang siapa yang sekarang ini sholat di tempat sujudnya itu ada kencing atau kotoran najis yang lainnya, maka sholatnya tidak sah sampai dibersihkan. Barang siapa yang sekarang ini sholat pakaiannya ada najis, kencing anaknya atau yang lainnya, maka sholatnya tidak sah. Atau sekarang ini di badannya, kakinya, tangannya, atau mungkin di dalam tubuhnya ini ada najis, kotoran, maka juga tidak sah. Maka wajib bagi wanita ketika sholat hendaknya membersihkan diri dari hadas kecil dengan wudhu, besar dengan mandi. Najis, tolong dibedakan antara bedanya hadas dengan najis. Najis dari badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Sehingga sholat kita sempurna, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. فَإِنْ حَمَلَهَا أُلَقَهَا بِبَدَنِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
andaikan wanita itu membawa najis atau nempel badannya atau pakainya dengan najis, lam tasihha salatuhu, salatnya tidak sah. Illa an takuna najasatu ma'fuwan anha, kecuali najisnya itu ma'fu kayasirid dam, seperti darah yang sedikit, ma'fu. Kalau tidak, maka salatnya tidak sah, wajib diulangi lagi. Wa idza ijtama'an nisa, kalau sekarang wanita itu ngumpul, jumlahnya banyak, ustuhibba lahunna, dianjurkan mereka an yusallina faraidahunna fi jama'atin, untuk salat fardu dengan berjamaah. Wa taqifu allati ta'ummuhum wasatahunna, nah, yang menjadi imam mereka di antara wanita tersebut berada di tengah-tengah shaf, bukan di depan. Ini menurut pendapat yang rojeh, meskipun ada yang mengatakan normal, wajar, seperti solat antara laki dengan laki, artinya berjamaah. Tetapi berdasarkan informasi dari Ummu Salamah, dari Aisyah, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnul Jauzi, wanita ketika solat jamaah, maka posisinya di tengah, di antara shaf yang paling terdepan. Ya. وَقَدْ كُنَّ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ فَيُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ. Sungguh wanita-wanita dulu keluar dan sholat bersama Rasulullah dengan jamaah. Illa anna khurujal mar'ati allati yukhafu fitnatuha yukrahu. Kecuali wanita-wanita sekarang ini dengan keluarnya ke sholat jamaah, takut fitnah terjadi menimpa pada dirinya, maka dimakruhkan untuk datang ke masjid. Dimakruhkan untuk pergi sholatul jamaah. Makanya, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu ditegaskan di sini bahwa sesuatu yang paling berharga pada diri wanita adalah kehormatan. Sesuatu yang paling wajib dijaga sebelum menjaga yang lainnya, maka pusat penjagaan adalah kehormatan. Makanya coba perhatikan. Nafilah, sesuatu keutamaan gugur dari seorang wanita, yaitu datang ke masjid berjamaah. Digugurkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, bahkan tidak diwajibkan oleh Allah datang ke masjid demi untuk menjaga izzahnya, kewibawaannya, kehormatannya, supaya tidak terkena fitnah. Tapi itulah, zaman sudah berubah. Kondisi manusia sekarang fitrahnya sudah hilang, terutama fitrah wanita. Sehingga menganggap di dalam rumah itu suatu perkara yang kuper. Ya. Bangga menjadi sosok ibu yang sibuk di rumah, mengasuh anak, mengatur kondisi rumah, merupakan suatu perkara yang hina. Beda dengan sahabat-sahabat, istri-istri Rasulullah, istri sahabat, Masya Allah, sangat menjaga dirinya. Ya, tidak jual murah, tidak obral murah. Apalagi mereka sangat faham dari sabda Rasulullah SAW. Ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih bahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu ketika keluar maka dipuntutin oleh syaitan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qad alimtu annaki tuhibbina shalah ma'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada imra'atu Abi Humaid As-Sa'idi. Jadi istri Abu Humaid As-Sa'idi, subhanallah, Abu Humaid As-Sa'idi adalah seorang sahabat yang paling faham tentang sifat salat Nabi. Paling depan terus ketika salat bersama Rasulullah SAW. Dan itu termasuk istrinya. Suami istri punya kesemangatan untuk hadir ke masjid.
Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu kalian pasti sangat senang sekali salat bersama saya di masjid berjamaah. Tapi wa salatuka fi baitika khairun laka min salatika fi hujratik. Ya. Salat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di kamar khusus yang ada di masjid. Maksudnya di sini ada ruang khusus di beberapa masjid, termasuk Masjid Nabawi, disiapkan ruang khusus untuk wanita. Jadi salat kalian di rumah itu masih lebih baik daripada di ruangan khusus yang sudah ditutup, yang sudah sekarang ini dijauhkan dari berbagai macam pandangan mata laki-laki. Tapi itu Rasulullah SAW masih mengatakan, wa salatuka fi baitika khairun laka min salatika fi hujratik. Wa salatuka fi hujratika, salat kalian di hujrah itu khairun laka min salatika fi darik. Wa salatuka fi darika khairun laka min salatika fi masjid qaumik. Jadi salat kita di rumah itu lebih baik lagi dari daripada salat kita di masjid kaum khusus wanita, dan salat kalian di masjid khusus kaum wanita itu khairun laka min salatika fi masjidi, itu lebih baik daripada salat bersamaku di masjid ini. Subhanallah, lihat urutannya. Masjidnya Rasulullah SAW bagi wanita itu dikatakan masjid yang dekat rumahnya khusus disiapkan untuk wanita-wanita sholat, itu lebih baik daripada masjid Nabi. Nah, masjid yang dikhususkan untuk sholat wanita dibanding rumah masih baik daripada masjid yang dikhususkan untuk mereka, dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Watasihhu imamatul mar'ati lirrijali fi mawdi'in wahidin. Nah, ini ada suatu perkara yang kata Imam Ibnu Jauzi, wanita boleh menjadi imam laki-laki hanya di dalam satu tempat, wahia fi salatit tarawih, yaitu hanya salat tarawih. Idza kanatil mar'atu tahfadzul Qur'ana, ketika sekarang ini wanita hafal Al-Qur'an, warrijalu la yahfadzuna, sementara laki-laki tidak hafal Al-Qur'an, illa annaha taqifu wara'ahum, namun aturannya, ya tolong dicermati, jadi wanita boleh menjadi imam laki-laki di dalam salat tarawih ketika sekarang wanita lebih banyak menghafal Al-Quran daripada laki-laki yang tidak hafal sama sekali. Bahkan di antara mereka laki-laki itu tidak ada yang faham Al-Quran, tidak ada yang hafal Al-Quran, sehingga tidak bisa menjadi imam salat tarawih. Sementara yang hafal banyak, bahkan hafal seluruhnya adalah wanita, maka dalam posisi ini kata Imam Ibnu Jauzi, yang juga itu menukil dari pendapatnya Imam At-Tabari dan juga Abu Thawr, boleh menjadi imam laki-laki. Tapi posisinya perempuan tetap di belakang. Ini memang posisi yang sangat aneh, ya. Posisi yang tidak wajar seperti biasanya. Jadi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi perempuan itu bisa menjadi imam bagi laki-laki hanya pada satu kondisi, yaitu pada waktu sholat tarawih saja. Ketika sekarang ini wanita hafal Al-Quran, bahkan hafal semuanya, sementara laki-laki tidak ada yang hafal sama sekali. Ini pendapatnya Imam At-Tabari, Abu Thawr, dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Ahkamun Nisa. Namun ya ikhwan, dalam prakteknya itu tidak mungkin. Artinya tidak mungkin sekian ratus bahkan ribu laki-laki yang ada di masjid itu tidak ada yang hafal Al-Quran. Dan andaikan sekarang ada, ya, di satu tempat itu wanita yang banyak hafal Al-Quran, laki-laki tidak, maka solusinya
tidak dilakukan sholatul jamaah. Makanya di sini saya ingin tegaskan, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang sahih adalah pendapat jumhurul ulama bahwa wanita dalam keadaan apapun tidak bisa menjadi imam, baik solat itu wajib atau sunnah. Ya, apalagi wajib. Sunnah tetap nggak boleh. Adapun pendapat Imam At-Tabari dan juga pendapatnya Abu Thawr yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jauzi di sini adalah pendapat yang dilemahkan oleh jumhurul ulama. Karena kalau ini kita justifikasi, akan menjadi pembenaran bagi sekelompok liberal yang mencoba untuk mengotak-atik seperti yang dilakukan oleh Aminah Wadud, salah seorang liberalis Amerika, yang mengatakan bahwa wanita itu boleh bisa menjadi imam baik sholat jamaah, Jum'ah, dan bahkan bisa menjadi khotib. Ini merupakan suatu pendapat yang sangat-sangat syadz, yang sangat-sangat nyeleneh, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd, ya. Oleh Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan bahwa pembolehan wanita menjadi imam bagi laki-laki adalah pendapat yang syadzun, yaitu nyeleneh. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita menghargai pendapatnya Imam At-Tabari, salah seorang ulama salaf yang sangat populer, yang sangat tidak diragukan keilmuannya, kapabilitasnya. Apalagi Abu Thawr, dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Jauzi di sini, seorang ulama yang begitu melimpah karyanya, seorang ulama yang sudah sampai pada tingkatan mujtahid. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa ditolak dan diambil pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang layak untuk kita sekarang ini ikutin secara mutlak. Makanya ketika Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Wa ati'ur rasul merupakan satu ketaatan yang bersyarat. Syaratnya, ulama tersebut berbicara, berpendapat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak melakukan penyelimpangan, tidak melakukan penyelewengan, dan tidak mengungkap pendapat-pendapat yang lemah seperti ini. Dengan demikian, idza ijtahada al-hakim falahu ajran. Kalau dia ijtihad fa asaba falahu ajran. Kalau salah dia mendapatkan satu pahala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wa yataqaddamunaha fil mauqif. Jadi kalau seandainya sekarang ini kita jalankan pendapatnya Imam Ibnu Jauzi yang mengambil dari Imam At-Tabari dan juga Abu Thawr, wanita dibolehkan menjadi imam laki-laki dalam satu kondisi saja, yaitu salat tarawih, ketika sekarang wanita lebih banyak menghafal Al-Quran sementara dari kalangan laki-laki tidak ada, maka bisa ditegakkan salat jamaah dan imamnya wanita dan posisinya di belakang, laki-laki di depan. Ya, Allahu a'lam. Wa man qama ila shalah, barang siapa yang berdiri untuk salat, nawas salah, niat untuk solat, wa kabbaro, dan takbir. Ini tata caranya. Sekarang Imam Ibnu Jauzi sudah mulai menjelaskan tata caranya. Summa iftataha, kemudian iftitah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini iftitahnya. Summa yasta'idu, kemudian ta'awudz, fayaqulu, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tata tertibnya, tata caranya. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca Fatihah.
Yabtadi'uha dimulai bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai waladdallin. Wa yakhtatimuha kemudian ditutup dengan amin. Jadi ketika sudah membaca waladdallin amin, summa yaqra'uha ba'da suratan aw ayatin. Kemudian setelahnya membaca surat atau beberapa ayat. Thumma yarka'u kemudian ruku', fayada'u yadayhi kemudian meletakkan kedua tangannya ala rukbataihi di atas lututnya, wa yatma'innu dan tumakninah, wa yaqulu dan mengatakan subhana rabbiyal azimi marratan sekali. Wa huwa qadrul wajib, itulah jadi wajibnya membaca subhana rabbiyal azim itu sekali. Wa in syaa kalau mau qalaha salasan aw sab'an bisa membaca 3 kali atau 7 kali. Jadi sempurnanya itu 7, sedangnya itu 3, wajibnya itu 1, jangan sampai tidak. Summa yarfa'u ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya dari ruku sambil membaca sami Allahu liman hamida. Fa idza i'tadala qa'ima ketika sudah i'tidal berdiri sempurna membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau memang lebih bagusnya dilanjutkan ahlas sana'i wal majdi kulluna laka 'abdun ahaqqu ma yakulul 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Thumma yukabbiru kemudian takbir, wa yakhirru sajidan kemudian merunduk sujud. Fayad'u rukbataihi dia letakkan kedua lututnya. Berarti di sini yang diletakkan kedua lutut dulu, summa yadaihi kemudian kedua tangan dulu, summa jabhatahu kemudian keningnya, wa anfahu dan juga hidungnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yusib anfahu ma tusib jabinuhu au ma yusib jabinuhu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya seperti nempel keningnya. Ya, dari sini ikhwan kebanyakan salah. Di antara orang-orang yang solat hanya menempelkan kening, tidak menempelkan hidung. Sementara Rasulullah sampai mengatakan la solata liman lam yusib anfahu ma tusib jabinuhu. Jadi tidak ada solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya seperti nempelnya jidat ke tanah. Wa yaqulu kemudian ketika sujud tersebut membaca subhana rabbiyal a'la, dan tadi wajibnya sekali, sedengnya 3 kali, dan sempurnanya 7 kali. Bahkan di antara para ulama mengatakan lebih daripada itu juga tidak apa-apa. Lebih utama, lebih baik. Thumma yarfa'u ra'sahu kemudian bangkit mengangkat kepalanya mukabbiran sambil bertakbir, wa yajlisu kemudian duduk di antara 2 sujud, fayaqulu kemudian membaca rabbighfirli 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 atau rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini. Adapun wa'fu anni tidak ada. Yang paling sempurna setelah kita tilik dan kita compare dari beberapa riwayat, bacaan duduk di antara 2 sujud itu hanya 7 kalimat. Yang tadi saya sampaikan. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yanhad kemudian mengangkat kepalanya sambil takbir, wa yanhad kemudian berdiri. Jadi setelah thumma yasjudu mukabbiran kemudian sujud lagi, fayaqulu membaca subhana rabbiyal a'la, minimnya sekali, sedengnya 3 kali, sempurnanya 7, bahkan boleh ditambah lebih daripada itu lebih baik. Setelah itu thumma yarfa' ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya. Mukabbiran sambil bertakbir, yanhad bangkit berdiri. Fa idza qa'ada lit-tasyahhudil awal ketika duduk untuk tasyahud awal, jalasa muftarishan, maka duduknya iftirash. Kenapa dikatakan duduk iftirash?
Karena menjadikan telapak kaki kiri itu seperti farshan, yaitu apa? Tatakan. Dalam bahasa Jawa itu lemek atau sebagai sandaran. Wa ja'ala yadahu al-yumna ala fakhadhil yumna. Diletakkan tangan kanan di atas paha tangan kanan. Wa yakbitu minhal khinsi wal binsir. Kemudian kita menggenggamnya. Wa yahlikul ibham ma'al wusta, dibentukkan membulat antara telunjuk sama jari jadi jari tengah sama jari al-ibham, yaitu ibu jari. Jadi caranya begini. Jadi kita bentukkan membulat, yaitu jari tengah kita temukan dengan ibu jari. Ibu jari kita temukan dengan jari tengah, kemudian kita isyarat dengan jari telunjuk. Wa yushiru bis sababati, berisyarat dengan jari telunjuk, sababa. Kenapa dikatakan sababa? Karena li ajli sabbiha li ghairi, sering digunakan alat untuk memaki mencela. Fi tasyahudi, di dalam tasyahudnya. Wa yabsutu yadal yusra madmumatal asabi, menghamparkan tangan kiri, ya, kita tangan kiri ala fakhidil yusra, ya. Tetap kita kumpulkan seperti ini jarinya, ya. Jangan direnggangkan seperti ini. Jadi ini alal fakhidil yusra, di atas lutut kiri. Wa yaqulu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam riwayat An-Nasa'i kalau tidak salah ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh, sampai di situ. Meskipun para ulama seperti Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam tasyahud awal ini sempurna, bagus juga kalau juga ditambahi dengan salawat, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tampaknya Ibnul Jauzi di sini menjelaskan tentang kadar minimalis wajibnya, yaitu sampai at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, titik. Fa in kana salatu dhuhri awil asri, kalau salatnya itu zuhur asar, qama dia itu berdiri, fa shalla raka'atain, salat 2 rakaat, la yazitu fihima 'alal Fatihah, tidak boleh menambah lebih daripada suratul Fatihah. Artinya rakaat kedua dari salat duhur, salat asar, salat isya, dan rakaat ketiganya dari salat maghrib itu cukup membaca Fatihah saja, tidak perlu surat setelah Fatihah. Wa kadzalika fil akhirati minal maghrib wa akhirataini minal isya. Jadi tolong diperhatikan. Al-Fatihah bersama surat itu hanya pada rakaat pertama kedua dari setiap solat. Termasuk juga adalah solat subuh karena hanya 1-2. Adapun rakaat yang ketiga bagi solat maghrib atau 3-4 bagi solat duhur, asar, isya, maka cukup membaca Fatihah saja, tidak perlu kita tambah surat. Meskipun kadang-kadang terutama pada waktu solat duhur dianjurkan untuk membaca surat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, kadang-kadang saja. Thumma yajlisu fayaqulu hadha tashahud. Kemudian duduk di tasyahud yang terakhir membaca tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wa yustahabbu lahu, setelah itu dianjurkan untuk ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Wa in da'a bi syai'in minal Qur'an. Kalau seandainya dia berdoa setelah itu dari Al-Quran, macam seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, boleh. Atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil, boleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, juga boleh. Setelah tasyahud selesai tadi. Wa mimma sahha fil hadis jaza, atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Itu dari Al-Quran. Allahumma, ini dari sunnah. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq, dari sunnah Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabadid daini wa qahri rijal, dari sunnah Rasulullah juga boleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, setelah kita selesai membaca tasyahud dan ta'awud, kita, kata Rasulullah, falyatakhayyar minad du'a'i ma yu'jibuhu, hendaknya memilih-milih dari doa yang paling dia sukai, dikagumin, termasuk dari diri kita sendiri yang tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau tidak bisa bahasa Arab, kita dibolehkan untuk berdoa dengan bahasa kita sendiri. Allahu a'lam. Thumma yusallimu taslimatain, kemudian salam 2 kali. Yanwi bihimal khuruj minas shalah, yang niat keluar dari solat. Wal mar'atu fi jami'i ma dzakarna. Tolong diperhatikan, ini closingnya. Jadi solatnya wanita di dalam hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, kata Imam Ibnu Jauzi, karrajul, semua sama seperti laki-laki. Illa annaha tajma' nafsaha fir ruku'i was sujud. Hanya saja ketika rukuk sujud, jangan terlalu kita itu megar, jangan terlalu kita itu mekarkan badan kita. Bahkan kita merunduk. Watasdilu rijlaihi fil julus fataj'aluha fi janibi yaminiha au tajlis mutarabbi'a, ya. Bahkan wanita dianjurkan untuk sadel di dalam duduk, dan juga atau duduk mutarabbi'an, dalam keadaan dia itu duduk bersila. Wa idza sallamat minas shalah faltusabih asyra wal tahma asyra. Jadi tolong dijamkan. Wanita ketika selesai solat dianjurkan faltusabbih asyran wa tuhammid asyra, ya, wa tukabbir asyra. Tapi di sana juga ada riwayat salasan wa thalathin. Tapi ada juga riwayat 25. Jadi semuanya sahih. Oleh karena itu, siapa saja yang setelah solat ingin zikir, setelah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Setelah itu kita membaca subhanallah imma 10 kali atau 33 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali atau 33 kali. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah 10 kali atau 33 kali. Allahu akbar 10 kali atau 33 kali. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 25 25 25. Dan jumlahnya semuanya akhirnya juga 100. Ketika 33, 99, maka dilengkapi dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu menjadi 100 ya. Waqad ruwiya fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika fi duburi kulli salatin. Rasulullah SAW selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau kariyal kafirun, sampai akhirnya subhanallah 10 kali, Allah ini alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah satu lengkap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau membaca subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, menggabungkan zikir yang paling mulia setelah Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, cukup saya kira, dan kita buka tanya jawab. Taib, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan penjelasan materinya kepada kita semuanya terkait tentang materi yang sangat penting, terutama kita sebagai seorang muslim, dari materi dari kitab Ahkamun Nisa dengan tema adab dan tata cara sholat bagi wanita. Taib, Bapak Ibu semuanya, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz bisa melakukan interaktif maupun melalui pesan singkat di nomor yang berada di layar Anda masing-masing, di nomor 0811 8033 389. Taib, di sini kami bacakan dari soal-soal atau pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Bismillah, Ustadz mau bertanya bagaimana jika dengan najis yang sudah kering, misalnya di diapers anak, kadang suka tembus di kasur baunya, basahnya tidak dan lalu mengering. Maksudnya ini diapersnya tembus ke kasur untuk tidur gitu. Apakah pas mau sholat kita harus mengganti pakaian kita jika hendak sholat, Ustadz? Silakan, Ustadz. Tolong diperhatikan bahwa bila najis itu sudah kering dan tinggal baunya, dan pakaian kita juga ketika nempel kering, maka tidak membahayakan. Karena kaitannya adalah mulaqat. Yang sekarang ini menjadi permasalahan utama adalah nempel tidak, mulaqat yang katanya dalam bahasa fikihnya. Oleh karena itu, bila sekarang kondisi najisnya itu kering, kemudian pakaian kita itu juga kering, dan tidak ada nempel, bahkan setelah kita itu bergesekan itu tidak bau juga, maka tidak mengapa. Meskipun begitu, yang ada di kasur itu kita hilangkan. Karena kita itu wajib menghilangkan najis di dalam 3 hal. Yang pertama di dalam rasanya, di dalam baunya, sekarang di dalam warnanya. Karena najis itu bisa kita tandai dengan salah satu di antara warnanya, rasanya, baunya. Itu harus kita hilangkan. Terutama bau itu pasti sangat menyengat dan ganggu sholat kita. Apalagi di sekitar kita, apalagi di tempat sholat kita, maka sholat kita tidak sah. Ya, tolong diperhatikan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum, semoga Pak Ustadz dan tim dalam keadaan sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, mana yang sahih tahiyat dengan 1. Menggerakkan telunjuk saat baca syahadat saja, 2. Menggerak-gerakkan telunjuk sejak awal,
3. Cukup menggerakkan telunjuk sejak awal saja Ustadz. Silakan Ustadz. Perlu diketahui bahwa semuanya adalah sahih. Menggerakkan jari telunjuk ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah adalah persaksian yang disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggerakkan dari awal sampai akhir, terutama ketika zikir menyebut nama Allah dan berdoa, juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berisyarah itu wajibnya, kemudian mengisyaratkan, menggerakkan setiap kita itu ingat Allah, berzikir kepada Allah, dan kita berdoa, itu sunnah. Yang didukung dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Adapun lafaz dari Imam Ahmad, lahiya asyaddu darbatan ala syaitani minal hadid, itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Artinya menggerakkan jari itu bisa menguatkan, mengokohkan konsentrasi kita, ya, bisa memfokuskan kita ke dalam solat. Kenapa? Karena menggerakkan itu ketika saat kita menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, nyebut nama Allah. Apalagi sekaligus di sini adalah kesaksian tauhid. Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa, kita gerakkan. Allah ni at-tahiyatu lillah, karena kita menyebut nama Allah, kita gerakkan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, jadi berdoa kita gerakkan. Dengan demikian, ketika seorang itu punya perhatian yang konsen, yang fokus, selalu connect. Setiap dia itu zikir gerak, ketika doa gerak, menunjukkan dia fokus, maka syaitan mana yang tidak takut sama solat kita? Syaitan mana yang tidak keberatan dengan solat kita? Bahkan gerakan jari ketika solat ini harganya sama dengan kita itu mengangkat tangan ketika doa di luar solat. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Khairan Ustadz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bacaan wirid setelah sholat duha, apa saja yang dibacakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Kemudian yang kedua, bacaan wirid setelah sholat tahajud yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ustadz, silahkan Ustadz. Taib, adapun zikir yang warid dari Rasulullah SAW setelah sholat duha adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 100 kali. Dan pahalanya besar sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun setelah sholat tahajud yang ditutup dengan witir, membaca Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Insyaallah, ya, ketika kita habis salat duha membaca itu, setelah tahajud witir membaca itu, kita akan mendapatkan barokah, limpahan pahala dan karunia dari Allah, insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi ibu mertua yang sudah uzur namun selalu menguji dengan prasangka negatif? Mungkin ini agak keluar dari materi Ustadz. Tafadhol Ustadz. Itulah penyakit penuaan yang ketika dulu masih muda itu orangnya suudzon terus. Selalu berpikiran buruk, negatif terus. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Akhlaqus Siyar. Orang begini itu makin tua makin keras wataknya,
makin kasar perangainya, makin buruk akhlaknya. Masallallahu al-afiyah. Makanya ikhwah sekalian, akhwat fillah, terutama ibu-ibu, kita perbaiki akhlak kita. Terutama kebiasaan-kebiasaan berpikiran jahat, berpikiran buruk, berpikiran negatif. Kepada apa saja, siapa saja. Apa saja kadang kita, subhanallah. Berpikiran buruk itu sampai kepada hewan yang kita pelihara, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita punya. Itu kan lucu. Berpikiran buruk, berpikiran negatif. Berperasaan yang selalu ada dhon-dhon. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap buruk sangka karena itu seburuk-buruknya satu pembicaraan. Adapun sikap kita, ya tidak lebih kecuali kita bersabar. Tidak ada cara terbaik kita itu mengalah. Karena jatuhnya kita menantu, kita lebih muda. Terus kata orang Jawa kan yang waras itu harus ngalah. Apalagi posisinya kemungkinan besar dia sudah setengah pikun. Setengah antara sadar dan dengan tidak sadar dengan perasaan-perasaan dia. Dengan perbuatan-perbuatan dia. Dalam konteks seperti ini, maka tidak ada yang paling terbaik. Kita mengambil pahala dari Allah. Kita terus bersabar, terus melakukan latihan-latihan lapang dada. Jadi kita jangan sampai mengalahkan ibu mertua. Yang kita kalahkan sambil kita introspeksi, sambil kita juga mencari solusi-solusi ke dalam tidak keluar. Jadi cari jalan keluar bukan, tapi jalan ke dalam. Bahwa kenapa saya harus lebih bersabar. Saya harus bisa mengalah. Saya harus lebih banyak untuk berbuat, bukan membalas kata-kata. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan yang melimpah yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana posisi ruku dan sujudnya wanita di dalam sholat? Dan bagaimana posisi telapak kaki di akhir sholat sebelum salam? Syukron jazakallah khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Tayyib. Wanita ketika sholat tidak ada perbedaan antara laki atau dengan laki-laki. Kecuali di dalam dua posisi. Ini pun pendapat ulama. Terutama kebanyakan pendapat Imam Ahmad dan sebagian Hanabilah. Ya, dari pendapat Imam Syafi'i dan Hanabilah. Yaitu ketika posisi ruku agak sedikit kita itu tidak merenggangkan badan kita, tidak membegarkan badan kita sehingga nampak kelihatan gagah, tidak. Ketika sujud juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu membegarkan, merenggangkan tangan kita, tubuh kita sehingga sampai tampak dalam keadaan gagah. Tujuannya adalah lil hishmah, dalam rangka untuk menjaga, karena wanita itulah adalah mautinul fitnah, tempatnya fitnah. Itu saja, tidak lebih. Ya. Dan itu juga demi pertimbangan-pertimbangan di luar dalil-dalil yang terkait dengan sholat. Terus yang kedua tentang duduk terakhir. Duduk terakhir ketika sholatnya itu dua adalah iftirosh. Menurut pendapat Imam Ahmad. Tawarruk menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi wallahu a'lam bishawab. Dari berdasarkan dalil-dalil dari Abu Humaid As-Sa'idi, kita dibolehkan kadang-kadang melakukan ini, kadang-kadang melakukan ini, seperti yang diarahkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Artinya ketika rakaat kedua terus tasyahud, itu dianjurkan kadang iftirash, kadang tawarruk. Tetapi kalau sekarang ini rakaat yang ketiga seperti maghrib
atau keempat seperti duhur, asar, isya, maka semuanya sepakat duduknya adalah tawarruk. Kecuali di sana ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi hanya sedikit sekali itu perbedaan. Oleh karena itu, mana saja kita sedang melaksanakan solat bangsa dua salam, maka aslinya kita utamakan duduk iftirosh, tetapi kadang-kadang tawarruk dibolehkan. Tetapi kalau sekarang ini solat-solat bangsa 3 seperti maghrib atau 4, maka duduk terakhirnya semuanya adalah yang sahih tawarruk. Apa itu iftirosh tadi? Menjadikan telapak kaki kiri kita itu sebagai tempat untuk dudukan, itu iftirosh. Telapak kaki kiri kita. Tawarruk artinya dari warik, yaitu pantat kita tempelkan ke tanah. Itu disebut dengan warik. Warik itu pinggul kita ya, maksudnya pinggul kita, maaf. Kita tempelkan ke dalam tanah. Itu tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan al Ustadz. Afan, satu lagi ada pertanyaan melalui interaktif masuk Ustadz. Mohon bisa dijawab. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Dari Palembang Ustaz. Ya, silakan. Nah, Ustaz, saya mau nanya. Mungkin tadi sudah terlewatkan nanya. Itu kalau kita sujud setelah baca Subhanarabbiyal A'la, apakah kita akan melanjutkan doa yang lain sesuai dengan di Al-Quran atau Sunnah itu? Apakah kita dahulu membaca pujian dan salawat Ustaz? Nah, kalau ada bacaannya apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang sekarang ini sujud, memang sangat dianjurkan sekali setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau bacaan-bacaan zikir sujud yang lainnya berdoa. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena itu lebih patut untuk dikabulkan. Nah, doanya apa saja ya? Doa bisa dari Al-Quran, bisa dari sunnah, bahkan bisa doa dari diri kita sendiri. Bahkan dengan bahasa kita sendiri dibolehkan. Sesuai dengan keinginan, kecondongan dan juga hajat yang kita ingin mohonkan kepada Allah. Sementara kita tidak bisa bahasa Arab. Itu caranya. Tetapi dalam kondisi apapun, doa yang datang dari Al-Quran dan sunnah itu lebih diutamakan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, boleh enggak kita itu berdoa ketika sujud dengan doa-doa yang datang dari Al-Quran? Kalau hadis oke. Dari Al-Quran itu ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dan menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas boleh dengan syarat. Seperti yang juga ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Bahwa kita dibolehkan untuk berdoa dari doa-doa Al-Quran ketika sujud dengan niat kita itu berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Ini khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf larangan kita membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, kita kembalikan ke moderator. Tafadhal, silakan. Taib, jazakumullah khairan al Ustadz. Alhamdulillah para pemirsa Ziyad Official yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung kegiatan pada kajian pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya tafadhol Ustadz untuk bisa memberikan intisari dari kajian pagi hari ini sekaligus untuk menutup kajian pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kajian dan saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian lewat berbagai macam media, televisi dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari adab dan tata cara solat yang lengkap
disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Kita sekarang tinggal mengamalkan, tinggal bagaimana kita itu sekarang ini terus menyesuaikan solat kita baik berupa ucapannya, bacaannya, gerakannya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti engkau melihat aku salat. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.